Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning, everyone. Firstly, let me introduce myself first. I'm Muhammad David Hidayatullah from the Ajarmi student from State University of Makassar. Today, I'm gonna be your teacher's assistant. Yes, Ma'am Nur Hayati, because she has something important to do right now. So I'm gonna be your teacher for today. Okay, I think that's all from the introduction. Let's talk about our material today, guys. So our material today is about the narrative text. What is narrative text? Anyone know? Yeah, anyone know right now? Because I have wrote this here. So the narrative text is an imaginative story to entertain people. Apa itu narrative text? Narrative text merupakan sebuah teks imajinatif, imaginative story atau cerita imajinatif to entertain the people. Sebuah cerita imajinatif yang digunakan untuk menghibur orang banyak, orang lain bisa. In another words, the narrative text is adalah satu jenis teks bahasa Inggris yang bertujuan untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki rangkaian peristiwa kronologis yang saling terhubung. Oke, di sini ada vocab yakni entertain. Mungkin yang nggak tahu arti entertain adalah menghibur artinya in bahasa. Oke, next. Setelah kita mengetahui definisi dari the narrative text, now we move to the purpose or the social function of the narrative text. The social function of the narrative text is to amuse or entertain the reader or listener with a story. Nah, jadi tujuan, purpose itu adalah tujuan. Tujuan dari naratif teks itu sendiri yakni to amuse or entertain, untuk menghibur the reader or listener with a story, untuk menghibur si pembaca maupun si pendengar dengan sebuah cerita. Jadi naratif teks itu bisa berupa teks, bisa juga berupa storytelling. Nah, itu orang yang storyteller itu dia cerita tentang naratif teks sebenarnya. Di sini kita bisa lihat naratif teks bertujuan untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Di sini kita dapat vocab baru lagi, amuse. Amuse itu sama kayak entertain, cuman beda bahasa saja. Artinya sama-sama menghibur. The another way to say menghibur in English, that is amuse. Okay, next. Kemudian selanjutnya yakni jenis narrative text, or the types of the narrative text. There are kinds of narrative text. The first one is fairy stories, mysteries, science fiction, romance, horror stories, adventure stories, fables, myth and legends, historical narrative, ballads, and so on and so on. Too much. So dalam naratif teks itu sendiri ada banyak sekali jenisnya. Kita bisa baca sendiri, kita bisa lihat ada 1, 2, 3, lebih dari 5 di sini. Nah, masing-masing itu punya jalan ceritanya masing-masing. For the example, fables. Apa itu fables? Fables itu merupakan sebuah cerita hayalan atau cerita fiktif atau cerita imajinatif yang titik fokusnya itu pada sebuah hewan atau hewan-hewan yang berperilaku seperti manusia, layaknya seperti manusia. Sedangkan manusia yang ada di cerita tersebut biasanya hanya bersifat imbuhan atau kayak pelengkap atau kayak tambahan saja. Jadi fokus cerita dari fables itu merupakan cerita tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. For the example, contohnya adalah si kancil. Kancil hewan yang sangat pandai. Itu merupakan salah satu contoh dari fables.
Kemudian kita dapat vocab baru lagi, yakni fairy story. Apa itu fairy story? Nah, fairy story adalah dongeng. Dongeng sebelum tidur. Ya, jadi kayak dongeng, cerita-cerita Timun Mas dan lain sebagainya itu masuk di fairy story bisa. Selanjutnya ada science fiction, artinya cerita hayal, dan fables tadi yang sudah saya jelaskan, yakni cerita tentang hewan yang berperilaku seperti manusia. Oke, jenis narrative text was done. We move to the generic structure of narrative text. Nah, di generic structure ini apa itu generic structure? Generic itu berasal dari kata general, artinya umum. Generic structure, structure umum dari narrative text. Nah, jadi di narrative text itu ada terdiri dari structure yang ada di gambar ini. Saya gambarkan seperti ini. Yang pertama adalah orientation. Orientation adalah pembuka. Yaitu masih aman, masih landai lah istilahnya. Lurus saja, datar. Kemudian masuk complication, dia mulai naik di sana. Kemudian resolution, jalan ceritanya mulai menurun lagi. Dan terakhir adalah coda atau reorientation. Nah, yang di sana itu jalan ceritanya sudah mulai penutup lah istilahnya, jadi landai lagi. Oke, di sini lebih dijelaskan lebih dalam lagi bahwa apa itu orientation. Orientation adalah pendahuluan yang dimana karakter, setting, tempat, dan waktu cerita itu ditetapkan. Biasanya menjawab pertanyaan siapa, kapan, dan di mana. Jadi di orientation itu merupakan sebuah paragraf pembuka dari sebuah cerita. Biasanya di orientation ini dijelaskan secara singkat tentang siapa itu karakternya, dia tuh kayak gimana, kemudian setting tempatnya itu di mana, dan waktu ceritanya tuh kapan. Misalnya ya, cerita tentang si Kancil, karakternya adalah Kancil. Nah, setting tempatnya di mana? Di tengah hutan. Dan waktu ceritanya kapan? Di pagi hari. Nah, pada suatu hari si Kancil berjalan di tengah hutan pagi-pagi. Kurang bagus, sorry. Pada suatu pagi si Kancil tengah berjalan di tengah hutan, sedang berjalan di tengah hutan. Itu merupakan contoh dari orientation, tapi bukan hanya itu, masih bisa dikembangkan lagi, ditambahkan beberapa kalimat ke depannya. Biasanya menjawab pertanyaan siapa, kapan, dan di mana. Sudah tadi terjawab siapa karakternya, si Kancil, kapan waktunya, di pagi hari, dan di mana tempatnya, ya ini di tengah hutan. For the example, another example of the orientation we can see here, that is once upon a time there was a wolf lived in the forest. Jadi salah satu contoh lain lagi dari orientation dapat kita lihat di sini, yakni once upon a time, pada suatu hari. There was a wolf lived in the forest. Pada suatu hari ada seekor wolf, itu serigala, serigala tinggal di tengah hutan. Nanti kita ulik lagi tentang structure penulisannya. Oke, kita move dulu ke complication. Structure yang kedua yakni apa itu complication? Complication merupakan paragraf atau bagian cerita yang menceritakan tentang awal masalah yang menyebabkan krisis atau klimaks. Nah, complication biasanya melibatkan karakter utama atau bisa juga tentang masalah antara si antagonis dan protagonis. Jadi di complication ini mulailah tadi menanjak. Misalnya kalau di awal kan orientation itu masih landai, itu menceritakan tentang pengenalan karakter. Di sini complication mulailah masuk konfliknya. Di konfliknya ini biasanya diceritakan tentang awal permasalahan dari cerita tersebut, dan ada klimaksnya juga di situ. Kayak nanti misalnya si Kancil bertemu dengan buaya. Buaya itu
ingin memakan si kancil, misalnya. Dan akhirnya buaya itu berusaha untuk menangkap kancil. Awalnya kan sudah ada, awal dari masalah itu sudah ada, kancil dan buaya bertemu. Kemudian klimaksnya buaya berusaha untuk makan kancil, buaya mengejar kancil dan lain sebagainya. Itu merupakan contoh klimaks. Biasanya melibatkan karakter utama antara protagonis dan antagonis. Antagonis itu karakter jahatnya yang mana? Si buaya. Kemudian protagonisnya siapa? Si kancil yang baik, ya kan, yang pintar. Itu mungkin sedikit mengenai complication itu sendiri. Kemudian we move to the resolution. Sudah tadi jalan ceritanya sudah mulai naik, kita mulai agak turun lagi, mulai turun pelan-pelan. Di sini adalah proses resolution. Apa itu resolution? Resolution merupakan akhir dari cerita yang berupa solusi dari masalah. Nah, perlu adanya resolusi dari masalah yang sedang terjadi. Masalah dapat diselesaikan, dapat menjadi lebih baik atau lebih buruk. Bahagia atau sedih. Biasanya dalam resolusi diselaraskan, dijelaskan bagaimana konflik tersebut diselesaikan dan berusaha untuk memecahkan permasalahan cerita. Nah, di resolusi ini biasanya terdapat diceritakan bagaimana karakter tersebut menyelesaikan sebuah masalah atau konflik yang sedang terjadi. Nah, di cerita kita tadi kita menjelaskan tentang si kancil yang ingin dimakan oleh buaya, ingin dimangsa oleh buaya. Nah, kemudian ternyata si kancil memiliki sebuah ide agar dia tidak dimakan oleh buaya. Caranya gimana? Dia manjat pohon. Mana bisa kancil manjat pohon? Tidak. Kancil bersembunyi di balik rumput yang sangat tinggi. Akhirnya si buaya nggak bisa menemukannya. Nah, itu merupakan contoh kecil dari resolusi. Nah, di mana sang karakter utama memiliki ide atau solusi untuk dapat menyelamatkan dirinya dari konflik yang sedang terjadi. Nah, biasanya di resolusi ini atau akhir dari cerita ini tidak selalu baik. Biasanya ada akhir bad ending yang kita kenal bad ending, ada juga happy ending dan lain sebagainya. Tergantung dari si penulis ceritanya. Okay, I think that is about the resolution. We move to the coda or the reorientation. Coda atau reorientation merupakan pernyataan penutup cerita dan bersifat opsional. Bisa berisi tentang pelajaran moral or moral value, saran atau pengajaran dari penulis, sehingga dapat menginspirasi si pembaca atau pendengar. Jadi di coda atau reorientation ini biasanya terdapat penutup dari cerita. Misalnya contoh kancil tadi, kancil sudah membuat resolution, yakni sembunyi di balik rumput yang tinggi sehingga dia tidak jadi dimangsa oleh buaya. Sebagai penutup, akhirnya si kancil dapat hidup tenang kembali di tengah hutan tanpa diganggu oleh sang buaya. Itu merupakan reorientation atau kalimat penutup, paragraf penutup dari yang namanya naratif teks ini. Adapun coda atau reorientation ini dapat bersifat opsional atau bisa dituliskan bisa tidak, tapi lebih bagus dituliskan karena agar struktur cerita itu lebih lengkap, dari naratif teks itu lebih lengkap lagi. Nah, kemudian berisi tentang pelajaran atau moral value. Nah, jadi sebuah naratif teks itu bukan hanya tentang cerita yang untuk menghibur, tapi ada moral value di sana, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya dari cerita kancil tadi lagi, pelajaran yang bisa kita ambil apa? Jangan jalan-jalan sendirian di tengah hutan. Nanti ada buaya. Tidak, itu bisa juga. Ada lagi mungkin bisa kita tarik kesimpulan lain, misalnya pelajaran apa yang bisa kita ambil dari contoh cerita si kancil tadi. Carilah ide yang cemerlang agar kita bisa terhindar dari bahaya. Itu juga bisa menjadi pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita si kancil tadi.
sehingga dapat menginspirasi si pembaca dan pendengar ya. Ini juga merupakan salah satu purpose atau social function dari narrative text, yakni pembaca atau pendengar dapat mendapat inspirasi atau belajar sesuatu yang baru dari agak ribut. Jadi pendengar dan pembaca itu dapat belajar tentang suatu hal yang baru dari pengalaman yang disajikan dalam cerita naratif teks tersebut. Oke, itu tadi ada 4 karakteristik dari 4 struktur dari naratif teks. Sekarang kita pindah ke karakteristik of narrative text. Jadi naratif teks itu biasanya terdiri dari 3 karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, using simple past tense. Using simple past tense yakni menggunakan past tense atau tense bentuk lampau. Sebagai contohnya, took, wanted, looked away, went, and etc. Took, wanted, looked away, and went itu merupakan bentuk past tense dari verb 3 ya. Kayak took itu artinya ambil, asal katanya dari take, took, taken, wanted, looked, go, when, gone. Itu verb 2 ya ini. Maksudnya verb 2 bukan verb 3. Kemudian setelah simple past tense kita masuk pada using adverbs of time. Jadi karakteristik kedua dari naratif teks itu yakni menggunakan adverb atau kalimat penjelas, kata penjelas dari waktu. Sebagai contohnya, once upon a time, pada suatu hari, one day, suatu hari, atau long time ago, sama juga, pada suatu hari, atau pada zaman dahulu kala, itu long time ago, and etc. dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik yang ketiga yakni using direct and indirect speech. Apa itu direct and indirect speech? Direct speech merupakan kalimat langsung, sedangkan indirect merupakan kalimat tidak langsung. Sebagai contohnya, di direct speech ini ada contoh, kita bisa lihat she said I'm so happy. Kita tinggal menuliskan saja kata apa yang dikatakan oleh si karakter ini. Kayak ini, dia perempuan telah mengatakan I'm so happy, saya sangat bahagia, saya sangat senang. Kemudian indirectnya atau kalimat tidak langsungnya yakni she said that she was happy. Jadi kalimat indirectnya itu merupakan kalimat yang ditulis ulang oleh si penulis. Tidak langsung dia menuliskan perkataan yang dikatakan oleh si karakter, melainkan diolah lagi oleh si penulis. Contohnya, she said that she was happy. Dia perempuan telah berkata bahwa dia sangat bahagia. Itu merupakan contoh dari indirect dan direct speech. Jadi 3 ini merupakan karakteristik utama dari cerita naratif teks ini. Oke, sebelum kita pindah ke contoh naratif teks, saya ingin sedikit ulik tentang ini tadi, orientation. Contoh dari orientation, once upon a time there was a wolf lived in the forest. Di sini kita ulik, kita coba cari karakteristiknya tadi. Yang pertama menggunakan simple past tense. Cari yang mana simple past tense-nya di sini. Yang mana? Di sini kita bisa lihat bahwa simple past tense yang ada di kalimat ini terdapat pada lived. Lived itu merupakan bentuk past dari live. Live artinya tinggal. Lived. Lived itu artinya telah tinggal. Jadi ini merupakan contoh dari penggunaan past tense itu sendiri. Kemudian yang kedua menggunakan adverb of time atau kalimat adverb itu
What's can you say that what is adverb? Oke, adverb itu kalimat penjelas ya. Jadi kayak dia menjelaskan keterangan waktu. Sorry. Uh, Contohnya di sini yang mana adverbnya? Kita bisa lihat dalam kalimat tersebut ada kalimat once upon a time. Di situ merupakan contoh dari adverb of time yang menunjukkan waktu bahwa pada suatu hari, pada suatu waktu, pada zaman dahulu kala misalnya. Nah, itu merupakan contoh dari penggunaan adverb of time. Kemudian yang terakhir, using direct and indirect speech. Tapi di sini saya tidak menuliskan, di sini tidak ada contoh dari direct and indirect speech. Kalau begitu kita mulai masuk ke the example of narrative text. Contoh dari narrative text. Di sini ada contoh singkat yang sudah saya masukkan, yakni cerita tentang Fox and a Cat, serigala dan kucing. One day, a cat and a fox were having a conversation. The fox, who was a conceited creature, boasted how clever she was. Why, why? I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemies. The dogs, she said. I know only one trick to get away from dogs, said the cat. You should teach me some of yours. Well, maybe someday when I have the time, I may teach you a few of the simpler ones, replied the fox eagerly. Nah, di sini di orientation dan communication, pada suatu hari kucing dan serigala sedang bercakap atau conversation atau sedang berunding, bercerita. The fox, serigala ini yang merupakan makhluk yang sangat sombong. Dia mengatakan dengan sombongnya kepada dia mengatakan dengan percaya diri bahwa dia itu sangat pandai, sangat pintar. Kenapa? Saya tahu paling sedikit itu ada ratusan trik atau cara untuk bisa menghindari dari musuh, yakni anjing. Musuh mereka adalah anjing di sini. Kemudian I know only one trick to get away from dogs. Saya hanya tahu satu trik saja untuk bisa meloloskan diri dari anjing, kata si kucing yang rendah hati. Dia cuma tahu satu trik saja, sedangkan si serigala punya banyak trik. You should teach me some of yours. Kamu harus mengajarkanku beberapa dari trikmu, kata si kucing tadi. Then well, maybe someday when I have time, I may teach you a few of the simpler ones, kata si serigala. Oke, tapi nanti ya kapan-kapan kalau saya punya waktu, mungkin saya akan mengajarkan kamu beberapa yang sangat mudah saja, yang paling mudah. Nah, kemudian cerita dilanjutkan. Just then they heard the barking of a pack of dogs in the distance. Nah, kemudian secara tiba-tiba mereka mendengar ada gonggongan anjing yang banyak. Pokoknya dekat dari mereka, dari kejauhan, cuma sudah dekat. Nah, the barking grew louder and louder. Gonggongnya itu semakin besar, semakin membesar. Jadi kayak berarti ini anjing ini udah mulai datang, sudah mulai mendekat. The dogs were coming in their direction. The dogs itu anjing-anjing itu mulai berdatangan secara cepat. At once the cat ran to the nearest tree and climbed into its branches. Jadi si kucing ini langsung lari naik ke atas pohon, memanjat pohon dan berlindung di tangkai pohon. Nah, well out of reach of any dog. Dia tuh mulai yang dimana di atas tangkai tersebut itu tidak bisa diraih oleh anjing. This is the trick I told you about, the only one I know, kata kucing. Ini adalah satu-satunya cara yang saya tahu, yang sudah saya ceritakan ke kamu, yakni memanjat pohon.
which one of your 100 tricks are you going to use? Nah, kata si kucing, "Eh, coba yang mana trikmu yang mau kau gunakan dari ratusan trik yang kamu miliki, yang kamu ketahui." Nah, the fox sat silently under the tree. Si serigala ini diam di bawah pohon sambil bingung dia, wondering which the trick she should use. Dia lagi bingung untuk memilih trik mana yang akan dia gunakan untuk bisa meloloskan diri dari para anjing. Sebelum dia before she could make up her mind, sebelum dia selesai untuk berpikir, the dogs arrived. Anjingnya sudah datang. They fell upon the fox and tore her to pieces. Jadi sebelum sempat selesai berpikir, anjingnya sudah datang dan si anjing itu langsung lompat ke arahnya si serigala dan menghabisi, dicabik-cabik. Ya. Di sini kita bisa lihat orientationnya, complicationnya, reorientation dan coda. Nah, kemudian kita bisa ulik sedikit tentang tadi penggunaan dari direct and indirect speech. Kalau directnya kita bisa banyak sekali di sini contohnya. Misalnya kayak why I know at least 100 tricks to get away from our mutual enemies. Nah, di paragraf pertama itu kalimat yang sudah ditandai tanda kutip. Nah, itu merupakan salah satu contoh untuk mengetahui bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat direct speech. Nah, kalimatnya itu langsung ditulis dari kata-kata yang dikeluarkan oleh karakter di cerita tersebut. Kemudian ada complication, reorientation, dan coda. Ini resolution ya, itu yang di reorientation itu resolution. Kemudian coda itu merupakan reorientationnya. Nah, moral value apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Dari cerita ini kita bisa mengetahui bahwa a single plan that works is better than 100 doubtful plans. Jadi satu saja trik yang kita ketahui itu mungkin dapat berguna daripada ratusan trik yang tidak berguna. yang satu saja yang kita ketahui, tapi satu saja keahlian yang kita ketahui kemudian kita latih terus menerus, nah itu akan lebih berguna daripada ratusan keahlian yang kita ketahui namun kita tidak pernah mengasahnya. Nah, itu mungkin moral value yang dapat kita ambil dari cerita Fox and Cat ini. Nah, di sini kita bisa menemukan dari definisi naratif teks itu bahwa cerita naratif teks merupakan sebuah cerita yang diperuntukkan untuk menghibur si pendengar maupun si pembaca. Kemudian sudah ada karakteristiknya tadi, sudah ada juga strukturnya di sini, dan sudah ada moral value-nya juga di sini. Nah, apakah kita terhibur? Ya, saya pribadi saya terhibur dengan cerita ini. Nah, kemudian apakah saya mendapatkan sebuah moral value atau pelajaran? Saya dapat pelajaran dari cerita ini. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari tujuan or social function dari naratif teks itu sendiri dan sudah tersampaikan dari satu contoh cerita singkat ini. Okay, I think that's all for our material today about the narrative text. If you have any question, guys, just text me in the your group WhatsApp. And I wanna say thank you for your attention, and I do sorry for my mistakes and my weaknesses. I'm Muhammad David Hidayatullah from the Ajarmi student of State University of Makassar. It's time for me to stand up. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you.